Selamat datang di channel Meja Edi, teman Meja Edi semuanya. Hari ini kita akan membahas kabar besar yang sedang hangat di dunia internasional. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan kenegaraan ke Sydney, Australia. Momen ini bukan sekadar perjalanan diplomatik biasa, tapi juga langkah penting menuju babak baru hubungan strategis Indonesia dan Australia. Pagi itu, suasana di Bandara Halim Perdana Kusuma begitu hikmat. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ibu Negara, para menteri, serta perwakilan militer dan diplomatik. Sebelum lepas landas, Prabowo menyampaikan pesan singkat namun bermakna. Kita datang sebagai sahabat sejati Australia, untuk memperkuat kerjasama dan membawa nama baik Indonesia di kancah dunia. Kalimat ini langsung menjadi sorotan media, menggambarkan semangat diplomasi Prabowo yang tegas namun bersahabat. Sesampainya di Sydney, Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, diiringi upacara kehormatan. Bendera merah putih berkibar gagah di samping bendera Australia, simbol persahabatan dua negara yang telah berjalan puluhan tahun. Momen berjabat tangan antara Prabowo dan Albanese menjadi viral di media sosial. Banyak netizen menyebut aura kepemimpinan Prabowo terlihat begitu kuat dan karismatik. Dalam pertemuan resmi di Parliament House Sydney, kedua pemimpin membahas banyak hal penting, dari kerjasama pertahanan, perdagangan, pendidikan, hingga energi hijau. Australia menegaskan dukungannya untuk memperkuat stabilitas kawasan Indo-Pasifik, sementara Indonesia menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis yang mandiri dan berdaulat. Indonesia ingin menjadi sahabat sejati yang saling menghormati, bukan hanya sekadar mitra ekonomi. Kami melihat Indonesia sebagai kekuatan besar di kawasan, dan kami bangga menyambut Presiden Prabowo di Sydney. Tidak hanya pertemuan antar pemimpin, Prabowo juga meluangkan waktu mengunjungi University of Sydney, tempat banyak mahasiswa Indonesia menimba ilmu. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan pesan inspiratif kepada generasi muda Indonesia di luar negeri. Kalian adalah duta bangsa, belajarlah dengan sungguh-sungguh, pulanglah membawa ilmu dan semangat untuk membangun negeri. Suasana haru pun menyelimuti ruangan ketika mahasiswa menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama sang presiden. Dalam kunjungan ini, Indonesia dan Australia menandatangani 5 nota kesepahaman penting. 1. Kerjasama pertahanan dan teknologi militer. 2. Pengembangan energi bersih dan kendaraan listrik. 3. Kolaborasi pendidikan dan riset teknologi. 4. Kerjasama bidang pertanian dan pangan. 5. Perdagangan bilateral dengan sistem ekspor-impor lebih cepat. Kesepakatan ini diyakini akan membawa dampak besar bagi perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Pada malam harinya, diadakan jamuan makan malam kenegaraan di Sydney Opera House. Prabowo tampil elegan dengan setelan jas hitam, sementara Ibu Negara tampil anggun dalam busana tradisional modern. Menu khas Australia disajikan dengan sentuhan cita rasa Indonesia, simbol harmoni dua budaya. Suasana hangat, penuh tawa, dan rasa hormat antar bangsa. Berbagai media internasional menyorot kunjungan ini sebagai langkah diplomatik besar. The Sydney Morning Herald menulis, Prabowo brings a new era of cooperation between Indonesia and Australia. Sementara Reuters menyoroti gaya kepemimpinan Prabowo yang dianggap tegas, nasionalis, namun terbuka pada dunia internasional. Bahkan di media sosial, tagar-tagar Prabowo in Sydney menjadi trending di Twitter dan Instagram. Ratusan warga Indonesia di Sydney berkumpul di depan hotel tempat Presiden menginap, meneriakkan semangat. Hidup Indonesia, hidup Prabowo. Momen penuh kebanggaan itu membuat banyak orang terharu. Bagi mereka, melihat langsung pemimpin negaranya di luar negeri adalah pengalaman bersejarah. Kunjungan Prabowo ke Sydney bukan hanya perjalanan diplomasi, tapi juga simbol transformasi Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Prabowo ingin menegaskan bahwa Indonesia siap berdiri sejajar dengan negara maju lainnya. Hubungan bilateral Indonesia-Australia kini memasuki babak baru, penuh optimisme dan peluang. Dalam agenda kunjungan kenegaraan ini, Presiden Prabowo juga menyempatkan diri meninjau langsung pabrik industri pertahanan Australia. Kunjungan ini bukan tanpa alasan, Prabowo memang dikenal memiliki perhatian besar terhadap kemandirian alat utama sistem pertahanan negara alutsista.
Di lokasi tersebut, Prabowo berdiskusi dengan para insinyur dan pejabat militer Australia mengenai potensi kolaborasi pembuatan pesawat nirawak dan kendaraan tempur masa depan. Sebuah langkah besar menuju transformasi pertahanan Indonesia yang lebih modern. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga dirinya sendiri. Kita harus berinovasi, bukan hanya membeli. Selain urusan pertahanan, Prabowo juga menggelar Forum Bisnis Indonesia-Australia di Sydney Convention Center. Ratusan pengusaha hadir, termasuk pelaku industri pariwisata, energi, dan digital. Prabowo mendorong agar investor Australia melihat Indonesia bukan hanya sebagai pasar, tapi mitra strategis untuk masa depan Asia Tenggara. Indonesia memiliki 280 juta penduduk, pasar besar, sumber daya melimpah, dan stabilitas yang semakin baik. Mari kita tumbuh bersama sebagai tetangga yang saling menguatkan. Media ekonomi menyebut forum ini sebagai langkah visioner untuk memperluas sayap ekonomi Indonesia di benua selatan. Prabowo juga menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan diaspora Indonesia di Australia. Ia mendengarkan aspirasi para mahasiswa, pebisnis muda, hingga pekerja migran yang telah lama tinggal di negeri kanguru. Salah satu mahasiswa berkata dengan haru, "Kami bangga melihat Presiden datang langsung ke Sydney dan berbicara dari hati ke hati. Kalian semua bagian dari kekuatan besar Indonesia. Jangan pernah lupakan tanah air." Suasana hangat, penuh tawa dan air mata kebanggaan. Dalam sela jadwal padatnya, Presiden Prabowo menyempatkan kunjungan ke rumah sakit di Sydney yang mempekerjakan banyak tenaga kesehatan asal Indonesia. Ia menyalami para perawat, berdialog, dan menyampaikan rasa terima kasih atas dedikasi mereka. "Kalian bukan hanya membanggakan Indonesia, tapi juga menunjukkan bahwa orang Indonesia mampu berprestasi dimanapun berada." Kunjungan itu menjadi viral di media sosial karena menunjukkan sisi humanis seorang pemimpin yang peduli rakyatnya, bahkan di luar negeri. Sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan, pemerintah Indonesia menggelar Malam Budaya Indonesia Australia. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Prabowo dan PM Albanese, menampilkan berbagai tarian daerah seperti tari saman, reok Ponorogo, dan angklung dari Jawa Barat. Sorakan meriah memenuhi ruangan ketika lagu "Tanah Airku" dinyanyikan oleh paduan suara gabungan dua negara. Kegiatan ini menjadi simbol bahwa diplomasi tidak hanya soal politik, tapi juga persahabatan antar budaya yang mempererat hati dua bangsa. Tagar-tagar Prabowo in Sydney terus memuncaki trending topik. Media di Asia hingga Eropa memuji gaya diplomasi baru Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. BBC menulis, "Prabowo emerges as a global statesman with strong nationalist roots." Sementara di media sosial, banyak netizen Australia menilai Prabowo tampil sebagai sosok yang tegas namun rendah hati. "Australia and Indonesia are closer than ever. Respect for Presiden Prabowo." Gelombang komentar positif membanjiri dunia maya, menjadikan kunjungan ini bukan sekadar agenda resmi, tapi juga simbol persahabatan yang dirasakan rakyat kedua negara. Pasca kunjungan ini, sejumlah proyek baru segera diumumkan, kerjasama produksi kendaraan listrik, pelatihan militer gabungan, beasiswa pendidikan teknologi untuk mahasiswa Indonesia, program pertukaran budaya antar pelajar SMA dan universitas. Kementerian Luar Negeri menyebut kunjungan Prabowo ini sebagai tonggak emas hubungan diplomatik Indonesia-Australia, yang akan terus berkembang dalam 5 tahun ke depan. Di penghujung kunjungan, Prabowo terlihat menulis sesuatu di buku catatannya. Menurut sumber istana, ia mencatat pesan penting, "Kita tidak boleh lemah, Indonesia harus dihormati karena prestasi dan kerja kerasnya, bukan karena permintaan." Pesan itu menggambarkan filosofi kepemimpinan Prabowo, tegas, nasionalis, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Setelah 4 hari kunjungan penuh makna, Presiden Prabowo kembali ke tanah air. Di bandara, ia disambut menteri dan pejabat tinggi negara, wajahnya tampak lelah, namun puas, karena misi diplomatik ini berjalan sukses besar. Warganet Indonesia membanjiri komentar dengan ucapan bangga dan doa agar kepemimpinannya terus membawa perubahan positif bagi negeri, dari pertemuan diplomatik hingga momen budaya, dari industri pertahanan hingga pertemuan dengan rakyat kecil. Kunjungan Prabowo Subianto ke Sydney menjadi simbol baru diplomasi Indonesia yang modern, tangguh, dan bermartabat, bukan sekadar perjalanan, tapi pernyataan, Indonesia hadir di panggung dunia dengan kepala tegak.